Sister Tachi. Sister Tachi yang ada di Tsukuba dan juga yang tidak di Tsukuba, itu bagaimana kabarnya? Mbak Indri, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Ini di waktu weekend tapi masih menyempatkan diri untuk belajar ya, sharing-sharing dengan Mbak Fitra tentang kebencanaan. Ini Masya Allah banget semangatnya. Dan terus ini ada satu teman saya dari Indonesia, dari Tulungagung, namanya Mbak Fani. Fafa, terima kasih sudah join jauh-jauh dari Indonesia ke agenda di Jepang ya. Fafa, bisa itu nggak? Oh, mikrofonnya mati ya. Oke, nggak apa, walaupun gitu. Oke, ya Sister Tachi, hari ini kita semua mau ngobrol, sharing dengan Mbak Fitra tentang tanggap bencana selama di Jepang. Kenapa kita bahas ini? Karena di bulan ini, bulan perubahan musim ya, dan karena saya baru di Jepang, kata teman-teman yang sudah lama, katanya dalam perubahan musim itu biasanya banyak sekali cuacanya tuh ekstrim gitu. Bisa jadi angin yang sangat kencang, hujan, ataupun sering terjadi gempa. Nah, karena itu, jadi dari rasa penasaran kami nih, dari tim acara Siput, apa ya yang harusnya kita lakukan, terutama kita yang baru datang kadang bingung gitu. Sering baca kalau di Jepang itu katanya sistem penanggulangan dan preventif ya, pencegahan dan penanggulangan bencananya itu sangat bagus. Tapi kita kurang pemahaman tentang itu untuk pendatang baru. Itu terutama apa aja yang harus disiapkan sebelum itu terjadi. Karena itu dari rasa penasaran kita akhirnya kita adakan kajian keilmuan dan kreativitas ini supaya bisa saling belajar bareng-bareng. Tuh. Nah, sebelum kita mulai agendanya, kita akan buka acara ini dulu dengan melafalkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan juga kita akan dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dari Mbak Nisa yang akan membacakan Al-Quran Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 bersama dengan artinya. Ada Mbak Nisa, silakan. Hai, assalamualaikum teman-teman. Sister Tachi ya sebutannya kalau di sini. Saya masih agak ini ya, belum terbiasa nyebutnya. Kalau di Indonesia akhwati fillah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan saya Isnani Sanasution. Tinggalnya di Ichinoya, Mbak Fitra. Jadi ibu rumah tangga dari 2 orang putra. Jadi nanti kalau agak-agak berisik sebentar, mohon maklum ya. Sambil-sambil soalnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون
Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Agung. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Shadaqallahul azim, maha benar Allah yang lagi maha agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Nisa, jazakumullah khair. Kepada teman-teman yang mendengar dan atau menyimak, semoga mendapat ajaran halal juga dari Nah, selanjutnya kita mau langsung ngobrol, sharing-sharing dengan Mbak Fitra tentang tanggap bencana selama di Jepang. Nah, Mbak Fitra ini siapa? Kalau buat teman-teman yang suka kepoin tentang tanggap bencana dan terutama isu-isu yang ada di Jepang, itu mungkin beberapa kali melihat nama Mbak Fitra sebagai pembicaranya ya. Itu. Nah, saya juga tahu dari acara-acara lain soalnya. Mbak Fitra ini saat ini tinggal di Tokyo dengan suami dan juga 3 putranya. Lewat pendidikan beliau S1 Arsitektur di ITB, S2-nya Earthquake and Lifeline Engineering Lab Urban Management di Kyoto University. Nah, sekarang beliau sebagai freelance photographer di Kiora Fotografi dan juga relawan di You Inspire Indonesia. Tadi sebelum acara ini dimulai, Mbak Fitra sudah sedikit cerita. You Inspire itu konsen terhadap kebencanaan, turun ke lapangan ketika terjadi bencana, ataupun memberikan edukasi, pelatihan tentang apa yang harus dilakukan ketika bencana terjadi. Nah, tanpa berpanjang lebar lagi, saya persilakan kepada Mbak Fitra untuk menyampaikan materinya. Silakan, Fitra. Terima kasih banyak, Manisma. Jadi, salam kenal ya untuk teman-teman semua di sini. Mungkin kita belum pernah ketemu langsung, tapi ya mudah-mudahan ada kesempatan, insya Allah kalau pada main ke Tokyo atau pas ke Tsukuba bisa ketemu langsung ya. Sementara alhamdulillah atas kesempatannya, saya mau minta tolong, ini boleh ya kita share screen ya? Ya, dibantu oleh Oh, dari aku. Oh ya, boleh. Ya, silakan. Ya, jadi sebenarnya kan seperti yang diketahui oleh teman-teman semua, Jepang itu kan mirip-mirip lah sama Indonesia, banyak bencananya. Dari gempanya, dari topannya atau banjir segala macam. Bahkan kalau di sini ada ekstra yaitu untuk beberapa daerah terutama yang di bagian Jepang bagian utara yang dekat dengan Laut Jepang itu kalau musim dingin juga ada heavy storm gitu ya yang bisa snowfall yang badai salju ya. Nah itu kan juga mungkin teman-teman Tsukuba belum nggak terlalu ke atas banget jadi nggak tahu deh saljunya separah itu atau enggak. Kalau di Tokyo sih enggak, alhamdulillah. Tapi untuk teman-teman seperti yang di Hokkaido, Aomori, dan teman-teman di sana yang di Toyama mungkin akan bersinggungan dengan bencana salju seperti ini. Maaf, untuk selanjutnya lebih lanjut kita mulai ya. Ya, jadi ini adalah beberapa bencana ya yang umumnya ada di Jepang ya. Terutama kayak sekarang ini sih sekarang lagi mulai baru peralihan dari musim semi ke musim panas. Biasanya kadang-kadang akan ada topan-topan tuh mulai, tapi biasanya lebih banyak pas dari peralihan saat musim panas ke musim hujan, musim dingin, musim semi, musim gugur. Jadi sekitaran
apa tuh ya, Oktober gitu ya, kayaknya lebih banyak di situ biasanya topan tuh ada. Nah, sekarang mungkin kayak beberapa waktu lalu paling ada heavy rainfall tapi belum sampai menyebabkan banjir. Kemudian untuk beberapa seperti yang saya bilang sebelumnya juga badai salju juga banyak di daerah-daerah yang di bagian utara atau maupun yang dekat dengan Laut Jepang. Kemudian juga karena topografi Jepang itu tuh bentuknya kayak apa ya, patahan-patahan, dan terutama karena banyak itu juga sih, banyak apa, gunung-gunung, bergunung-gunung seperti di Indonesia. Jadi juga banyak rawan dengan longsor. Kemudian seperti yang kita ketahui juga, Jepang ini terletak di antara lempengan-lempengan di persatuan lempengan-lempengan bumi. Jadi itu sering banget terjadi gempa, sama kayak Indonesia ya, ada 3 lempengan. Nah, dan juga di Jepang sendiri merupakan pusat salah satu lokasi yang banyak banget gunung berapi aktif, dan itu ada 1/10-nya itu ada di Jepang gitu. Jadi sama kayak Indonesia, kita mesti untuk yang tinggalnya dekat dengan gunung berapi harus lebih sering memantau kondisi dan ikut subscribe ya berbagai informasi pemerintah yang biasanya mereka akan menyediakan informasi lebih lanjut mengenai kondisi saat terakhir. Oke, yang berikutnya kayak ini untuk pertama kali mungkin yang teman-teman paling agak serem ya, kalau gempa bumi saat ini memang untuk di Jepang sendiri sebenarnya udah dari beberapa saat lalu ya, dari 10 tahun lalu waktu saya masih kuliah juga udah banyak isunya kalau memang jadi kan gempa bumi itu dia tuh punya siklus. Siklusnya itu kalau misalnya siklusnya gempa bumi yang kecil-kecil gitu sih biasanya sama kayak pendulum gitu loh, kayak kalau kita misalnya kayak pendulum gini, kalau kita goyangin itu jangka waktunya berapa banyak gitu. Nah, itu tuh sama mirip kayak gitu. Kalau yang kecil-kecil biasanya dia lebih sering gitu ya. Sementara kalau untuk yang gempa bumi yang besar, biasanya dia tuh lebih jangka waktunya lebih panjang gitu. Nah, karena Jepang sendiri dia tuh punya histori, dia merekam histori gempa buminya sangat lengkap ya, dari beberapa ratus tahun ditulis-tulis dalam sejarah. Itu memang ada yang siklus ratusan tahun, itu yang per 100 tahun tuh ada gitu. Nah, cuman kan kita nggak tahu nih bakal terjadinya kapan gitu. Nah, itu sempat dibilang akan ada gempa yang besar akan terjadi di East Japan gitu ya, sekitar Tohoku dan sekitarnya. Kemudian, nah sementara sebelum ini sebenarnya agak skip, aku salah posisinya. Oke, saat kita gempa terjadi sebenarnya apa ya yang harus dilakukan? Karena sebenarnya kan kalau gempanya kecil sih kita mungkin biasa aja ya, masih bisa jalan, berdiri, atau apapun. Tapi kalau gempanya besar, kita mau berdiri itu tuh udah nggak mungkin sebenarnya. Memang harus langsung drop gitu, duck, cover, hold gitu. Jadi kita harus berpegangan pada satu tempat yang kokoh. Mungkin kalau di kamar tidur nggak ada tempat pegangan, ya kita telungkup aja menghindari barang-barang yang bisa jatuh. Atau misalnya di ruang tamu ada meja yang bisa melindungi dari barang jatuh, ya kita baru masukkan meja. Tapi kalau misalnya memang tidak ada meja dan sekitarnya, yang pasti kita grab sesuatu yang bisa melindungi badan dan kepala kita gitu. Hati-hati juga kita nggak usah panik dulu. Susah sih untuk nggak panik pastinya. Susah banget untuk nggak panik. Tapi sebisa mungkin hindari dulu dari benda-benda, karena kebanyakan itu banyaknya yang luka-luka tuh lebih karena benda-benda berjatuhan sih, bukan gempanya sendiri gitu. Nah, kalau tunggu dulu sampai gempanya berhenti, baru buka
pintu, jendela. Kalau misalnya ada yang teman-teman di sini pernah ikut pelatihan gempa, misalnya pergi ke museum yang ada pelatihan gempanya ya, seperti kalau main ke Tokyo di Ikebukuro atau itu ada nggak ya di Odaiba, aku lupa. Nah itu dia tuh ada program, kita tuh bisa ikut gimana caranya misalnya terjadi gempa tuh step-stepnya seperti apa gitu. Nah itu kalau bisa, misalnya kita lagi masak di dapur ya tentunya ya langsung matiin dulu. Tapi kalau misalnya nggak bisa ya hindari dulu lah sampai gempanya berhenti, baru bergerak gitu ya. Kemudian kalau misalnya gempanya besar banget, baru matiin matiin kompor, matiin listrik yang kira-kira bahaya ya, sama gas untuk hindarin kebakaran. Tapi ini kalau gempanya benar-benar besar banget sih. Kalau gempanya sekedar bisa dikira-kira lah ya, bisa diinsting gitu. Misalnya nggak terlalu besar ya nggak apa-apa, diperhatikan aja. Yang berikutnya, kalau misalnya dirasa gempanya besar banget dan karena gempa besar itu, misalnya yang sampai semuanya berjatuhan ya, itu ada kemungkinan bakal ada aftershock. Karena kan seperti layaknya tadi saya bilang pendulum, jadi dia sampai dia gerakannya itu dia berhenti. Nah, bagian gininya itu nanti bakal ada si gempa-gempa susulan kecil gitu. Nah, cuman kan kalau dari gempa yang besar itu biasanya struktur bangunan atau barang-barang yang jatuh itu kan keburu ada yang rusak kadang-kadang yang kita nggak tahu. Kalau dirasa saat itu kita punya lingkungan tempat kita berada, baik rumah atau sekolah itu tidak kondusif kondisinya, bisa pergi ke tempat pengungsian. Tapi harus diingat juga ya, tempat pengungsian itu bukan harus setiap kali kita ada gempa besar terus harus ngungsi gitu, enggak. Kalau kita dirasa rumah kita tuh masih baik-baik aja ya nggak apa-apa di rumah gitu. Dirasa misalnya tinggalnya di apato yang karena sekarang kan sistem bangunan di Jepang itu kan sudah ada regulasinya ya. Jadi kalau dirasa memang baik-baik aja dan tidak berbahaya, ya nggak apa-apa tinggal di apato. Tapi kalau misalnya merasa, oh kayaknya saya ngeri gitu, maunya tinggal di pengungsian, ya nggak apa-apa pergi ke pengungsian. Ya ke gempa. Kalau misalnya kita posisi lokasinya itu nggak jauh dengan pantai, ya bisa pergi ke lapangan kosong, atau yang biasanya nih lapangan kosong tuh ada di taman-taman ya. Tapi taman-taman juga kita mesti lihat juga kondisi ini maaf ya, saya karena situasi teori dan pas kejadian itu nggak akan semudah itu. Jadi kita harus mikir nggak cuman skenario 1-2 pergi nggak di rumah ya ke penampungannya itu mesti yang mana gitu, harus banyak tahu penampungan, nggak cuma satu, bisa beberapa. Kenapa? Karena tempat penampungan sendiri kan dia kapasitasnya terbatas. Kalau terbatas gitu, terutama kalau lagi sekarang ada COVID, seringkali juga ditolak gitu, disuruh pindah ke yang berikutnya. Nah, ada baiknya sebelum pergi kita sebelum kita lanjut pergi ke penampungan itu udah tahu posisinya. Oh, kalau saya seandainya nggak dapet di sini, bisa ke yang sebelah satunya atau yang ke satunya lagi gitu. Nah, kemudian untuk tsunami, nah ini seandainya terjadi tsunami ya. Biasanya kalau ada gempa besar itu kalau kita berada di dekat pantai atau lagi di dekat sungai, kita ngerasa tiba-tiba ada gempa besar yang bisa kira-kira lebih dari 20 detik, oh gede nih. Terus udah gitu lama. Terus suaranya itu tuh kayak kerasa gitu kalau misalnya gempanya mau besar banget tuh kayak ada geluduk gitu loh, kayak gemuruh drrrr gitu. Kayak truk mau lewat tapi yang deket yang drrrr gitu. Nah, itu tuh biasanya gempanya lumayan besar. Terus udah gitu juga ada angin kencang. Nah, kalau udah kayak gitu, baiknya cepat-cepat aja pergi ke bangunan yang tinggi. Kalau di bangunan tinggi itu segimana?
kayaknya kalau 3 lantai, kalau misalnya lokasinya deket, itu masih kurang gitu. Kalau menurut saya ya, kalau melihat dari video-video yang kata tsunami. Kenapa? Karena kalau banyak bangunan-bangunan yang bahkan rumah-rumah yang 2-3 lantai itu ya kena dan bahkan hanyut terbawa gitu. Ada baiknya kalau langsung lari, pergi, kalau misalnya memang memungkinkan, jalanan masih memungkinkan kondusif, misalnya punya mobil ya bisa lari pergi ke yang tempat tinggi atau ya langsung pergi ke bukit gitu. Kemudian ada pergerakan aneh, misalnya kita lagi di pantai nih. Lagi di pantai tiba-tiba ada ikan-ikan yang tiba-tiba kok ada kegeletak kayak gitu. Itu tuh salah satu tanda-tanda tsunami. Gitu. Nah, kalau misalnya ada tanda-tanda itu cepetan buru-buru lihat aplikasi di teman-teman nggak tahu deh udah install aplikasi belum ya nanti ya nanti saya kasih tahu di belakang informasi di Jepang itu ada aplikasi handphone yang nanti akan kasih tahu bakalan kira-kira kalau ada gempa mau datang atau tsunami mau datang nanti dikasih tahu gitu. Yang berikutnya. Ya, saat tsunami datang itu juga biasanya kalau di daerah pantai itu biasanya ada sirene langsung yang tuh gitu biasanya tuh bunyinya tuh. Kita pakai bahasa Jepang sih, mau tsunami kakimasu gitu gitu. Gitu, nah, kalau gitu ya langsung ya buru-buru lari ke tempat tinggi. Cari kalau bisa ya seperti yang dibilang tadi gedung yang paling tinggi yang bisa dilihat. Terus juga hati-hati jangan dekat-dekat dengan jendela sebisa mungkin di ruangan yang menjauhi jendela. Terus tunggu sampai tsunami reda baru keluar gitu. Nah, kalau misalnya tsunami itu ya kita kadang habis gempanya datang, oh kayaknya nggak ada nih tsunami, tapi sebenarnya tsunami itu juga harus tetap hati-hati. Datangnya itu ada yang cepat, misalnya dalam berapa berapa belas menit, berapa puluh menit, gitu, tergantung posisi si pusat gempanya. Tapi ada yang tsunami yang datangnya tuh bisa berjam-jam. Seperti waktu tsunami di Aceh itu tuh datangnya tuh berjam-jam setelah si gempa di Aceh kan bahkan sampai ke Thailand gitu kan. Ya itu karena memang si tsunami-nya itu ya geraknya ya karena jauh gitu. Baru datang nyampenya ya lama gitu. Nah, itu makanya mesti begitu gempa yang gede banget, kita tuh harus waspada terus deh. Seharian itu kalau bisa. Ya, tetap pantau terus kondisinya. Kemudian yang berikutnya, nah ini untuk topan dan banjir ya. Kalau topan dan banjir itu biasanya dibilang lebih enak ya, enggak juga sih maksudnya, tapi lebih bisa diperkirakan dibandingkan antara gempa dan tsunami. Ya, yang berikutnya, yang kita bisa lakukan kalau sebelum terjadinya topan sama banjir itu, ya kita tentunya lihat-lihat. Kalau di sini nggak tahu di Apato yang mungkin nggak bisa perbaikin atap ya sama jendela. Perbaikin atap, tapi kalau jendela kita bisa lihat gitu. Oh, ada beberapa bangunan di sini yang dilengkapi dengan amado atau yang kayak tutupan gitu loh, yang kayak tutupan aluminium yang dikerek gitu loh. Tahu nggak sih? Nah, itu juga kalau mau ada topan biasanya jendelanya 2 lapis gitu. Itu salah satu langkah preventif, terutama di rumah-rumah lama dulu ya, itu tuh suka dikasih amado gitu. Nah, begitu ada topan, sebaiknya itu semua ditutup, jendela ditutup, semua tirai ditutup, terus juga pot-pot tanaman, jemuran, benda-benda yang ada di luar, itu semua dimasukin gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya sampai topannya datang pas di tempat kita itu, meskipun pot itu nggak usah pot deh yang kata yang nggak terlalu berat pun, saat misalnya ada topan karena kekuatan anginnya itu kencang, itu tuh bisa berbahaya dan bisa memecahkan jendela dan segala macam. Saya pernah waktu itu sampai jendela rumah yang saya sewa tuh pecah waktu topan gitu. Nah, kemudian kalau sebelum topan datang biasanya kan udah ada tuh perkiraannya ya. Dalam setahun itu dilihat dikasih nomor kalau di Jepang, kalau di Amerika biasanya dikasih nama.
Itu tuh ya tentunya kita bisa lihat, oh nih kira-kira datang disiapin makanan, minuman yang cukup sampai nanti topannya hilang. Nah, tapi masalahnya kadang-kadang kan kita nggak tahu nih, misalnya kita daerah kita dilewati topan, kadang-kadang sistem utilitas juga terganggu gitu ya. Jadi ada baiknya kalau saat gempa sebelum topan itu datang, itu ofuro itu bak mandi itu diisi, karena kadang-kadang kalau sampai tiba-tiba mati air kan itu masih bisa ya untuk buat cuci atau buang-buang air gitu ya, buat toilet gitu. Nah, kemudian makan minum kalau bisa ini sih selalu tersedialah barang yang bisa untuk emergency di rumah tuh harus sedia setidaknya bisa hidup 3 hari lah minimal gitu. Kalau bisa ada minuman botol atau makanan kalengan atau bahkan Indomie lah yang instan-instan gitu yang tahan lama, itu tetap harus disediakan. Nah, yang berikutnya, ya untuk topan ya tentunya itu kita sering-sering bisa lihat TV atau misalnya nggak ada yang punya TV ya udah lihat kalau di Facebook biasanya banyak teman-teman yang kasih info-info juga ikut kalau ada beberapa kanal kalau untuk yang muslim mah bisa dari Fahima atau kalau ikut ada satu lagi saya ikut juga WIBJ, nggak tahu teman-teman ikut atau enggak, Wanita Indonesia Berkarya di Jepang. Itu juga biasanya kita kasih informasi terbaru kalau misalnya terjadi topan gitu-gitu. Banyak kanal-kanal informasi yang bisa didapat untuk teman-teman semua. Kemudian ada juga biasanya itu informasi-informasi juga dapat dari ponsel. Kalau untuk teman-teman yang ikut daftar ikut kan biasanya kalau di Jepang tuh orang-orang teman-teman Jepang sukanya bukan pakai WhatsApp tapi pakai Line ya. Nah, di Line itu suka banyak ada pemerintah daerah. Nah, kalau aku sendiri suka nge-friend gitu, ikut. Nah, itu karena dari situ udah tahu kira-kira nanti informasi daerah kita itu gimana gitu. Nah, untuk kalau misalnya teman-teman yang ngerasa, oh aku nih tinggalnya di apartemennya agak-agak nih mencurigakan gitu. Jangan-jangan rubuh lagi kayak waktu itu rumahku yang lama ya, rumahnya tua gitu. Terus eh, apa eh, apa sering banget ada yang retak-retak gitu. Nah, aku khawatir gitu waktu itu misalnya topan, ya itu bisa sebelum topannya terjadi ngerasa ya itu sebaiknya ya langsung mengungsi aja gitu. Nah, kalau misalnya lagi mau itu juga ya kita menghindari dulu lah sementara kalau penggunaan ponsel atau laptop ya laptop ponsel sebisa mungkin di charge dulu penuh. Kalaupun mau pakai ya sementara masih ada listriknya sembari di charge atau gimana gitu. Jangan lupa juga sedia yang charger itu ya yang power bank supaya nanti kalau seandainya tiba-tiba mati lampu ya tetap ada gitu cara untuk komunikasi. Oke, yang berikutnya. Nah, ini mungkin kurang relevan untuk teman yang di Tokyo sama Tsukuba kayaknya. Tapi ya seandainya teman-teman mau pergi jalan-jalan nih kayak kemarin aku sempat pergi ke Aomori pas lagi salju. Nggak tahu tiba-tiba kena badai salju. Semuanya ditutup, kereta-kereta berhenti. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, coba dilihat ya. Untuk teman-teman yang mungkin tiba-tiba ini sama ya. Oh, kalau ini bukan rumah kita sih, kalau rumah kita sendiri mungkin kita bisa ngecek atap-atap atau jendela juga sama ya standar charge baterai ponsel. Dan yang pasti adalah siapin selimut sama penghangat listrik dan minyak. Nah, itu kenapa ada 2? Kalau menurut saya karena kadang itu ada yang listriknya mati atau ya minyaknya juga mati gitu. Minyaknya habis gitu. Jadi sebaiknya ada 2 jenis gitu. Ini kalau saya merefer ke sumber yang ada dari Jepang ya. Nah, kemudian juga kalau tinggalnya di daerah bersalju itu bisa ada siapin bahan-bahan pencair salju. Tentunya skop itu mah kayaknya udah pastilah kalau untuk yang tinggalnya di daerah utara. Dan sama juga stok obat-obatan dan lain-lain.
Kenapa? Karena kalau untuk badai salju itu beda dengan pas topan. Kalau salju itu stuck-nya tuh benar-benar kayak ngedengerin teman-teman saya gitu ya, kayak yang di Aomori tinggalnya, itu tuh ya tiap hari aja ngeruk salju kalau musim dingin. Eh, apa semua mau pergi keluar juga susah, ke supermarket susah. Jadi hitungannya bukan hari tapi minggu gitu. Jadi sebaiknya ya memang stok makanan gitu. Nah, yang berikutnya ya itu sama ya. Ya, ini dengan yang bedanya itu ada hati-hati dengan hipotermia kalau badai salju itu. Jadi kalau hipotermia dan frostbite, kalau frostbite itu kan kalau kita kontak langsung ya dengan salju terlalu lama, kadang-kadang kita tuh mati rasa sampai si organ tubuh apa sih sel-sel badan kita itu tuh ya udah nggak berfungsi lagi gitu. Yang frostbite itu bahaya banget, makanya harus hati-hati karena kalau misalnya sampai kita kena frostbite ada kemungkinan kita tuh mesti diamputasi gitu. Jadi harus hati-hati banget. Nah, kalau hipotermia itu ya apa namanya kondisi badannya tuh udah dingin banget. Ya, memang kalau udah kayak gitu ya udah menggigilnya udah yang nggak terkontrol, sudah mulai kalau diajak ngomong udah nggak nyambung. Ya, kalau udah kayak gitu udah buru-buru aja dipanasin, dikasih deket yang panas-panas segala macam. Nah, ini ya kita yang mungkin nggak tahu di sini ada yang punya anak kecil atau enggak, ya kita sama-sama tetangga, sama-sama di perantauan, ada baiknya juga ya saling komunikasi lah gitu. Karena kita nggak tahu nanti terutama kalau bagian yang emergency gini kita tuh nggak bisa sama teman-teman Indonesia lain gitu. Tapi justru sama tetangga terdekat kita kan yang harus minta tolong gitu. Jadi saling-saling hubungan baik aja gitu. Ya, berikutnya, ya ini untuk longsor ya. Longsor itu mungkin kalau yang tinggalnya di perkotaan gitu nggak gitu berasa banget mungkin ya. Nah, tapi kalau misalnya pas lagi jalan-jalan ke pegunungan atau daerah yang kira-kira ada tanah-tanah itu ya harus siap-siap juga. Yang berikutnya. Jadi biasanya kalau misalnya longsor itu juga sama sih, ada peringatan juga, kalau dari pemerintah Jepang itu biasanya kalau misalnya lagi ada topan, hujan yang berturut-turut, biasanya kalau misalnya territorial train yang kalau misalnya, dia memang terus curah hujannya tinggi, itu biasanya nanti dari pemerintah, dari JME itu ada kayak peringatan-peringatan bakalan ada landslide atau longsor yang bisa kita lihat daerah-daerah rawannya tuh yang di mana. Saya kurang tahu sih kalau di Tsukuba di mana, tapi kayak daerah Izu, kalau dekat-dekat Tokyo tuh biasanya daerah Izu tuh banyak banget yang daerah longsornya gitu. Nah, kalau kayak gitu udah lihat aja deh tanda-tandanya. Nah, sama yang berikutnya ya, kalau dari misalnya kita di dalam rumah, kita ada rumahnya dekat dengan tebing, ya sebaiknya ya kita menghindar pergi ke penampungan. Tapi kalau misalnya memang rumah kita ya nggak apa-apa ya, berlindung di dalam rumah aja nggak apa-apa. Nah, cuman kalau lagi dekat-dekat waktunya hujan deras dan memang daerahnya memang rawan longsor, ya sebaiknya justru menghindari yang banyak pepohonan karena kadang-kadang pepohonannya itu tuh ya karena hujan ya terkikis tanahnya itu terus jadi bisa longsor gitu. Nah, longsor itu juga bisa berjam-jam, berhari-hari gitu. Banyak yang stuck kan rumahnya tuh jatuh semua masuk ke tanah-tanahnya tuh masuk ke dalam rumah gitu. Nah, kalau di dalam mobil, nah ini nih agak-agak tricky ya. Jadi memang kalau misalnya udah hujannya deras berhari-hari, terus kita dalam perjalanan ya hindarin aja deh yang jalan-jalan yang bertebing-tebing gitu, menghindari dari lokasi tersebut. Kemudian, nah ini gunung berapi, kayaknya Tsukuba juga nggak dekat gunung berapi kan ya? Kayak untuk teman-teman yang di ya mungkin atau di Indonesia lah nggak tahu daerah asalnya mungkin dekat dengan gunung berapi ya ini juga sama biasanya gunung berapi itu aktivitasnya dia nggak mungkin bukan nggak mungkin sih biasanya terpantau gitu biasanya dia ada siaga 1, 2, 3, 4 gitu kan ya nah itu juga ada laporannya gitu yang nggak beda dengan gempa ini gunung berapi sama mirip-mirip sama
sama kayak topan itu, jadi ada prediksinya, bisa diprediksi gitu. Ya, jadi ada kalau misalnya kita tinggal di daerah gunung berapi, ya biasanya itu bangunannya juga sendiri udah punya ada rules-nya ya, ada detailnya gitu. Yang biasanya tahan dengan beban abu, karena ya itu daerah-daerah sana kan kalau tiba-tiba meledak ya abunya itu kan meskipun nggak kelihatan, kalau kita keluar mungkin kelihatan ya kesehatannya langsung gitu, tapi kalau berhari-hari abu vulkanik itu kan tumpuk beban di atapnya itu yang bahaya. Kalau misalnya nggak ikut dengan peraturan bangunan yang dibangun yang nggak sesuai dengan daerah tersebut, beban atap itu bisa membahayakan di bawah gitu dan bisa roboh gitu. Ya, tentunya sama seperti yang bencana sebelumnya, kita harus menyiapkan kebutuhan dasar ya, logistik, makanan dan lain-lain, obat-obatan. Yang berikutnya. Ya, kalau ini ya, sebenarnya ini secara umum untuk menghadapi bencana, kita tuh mesti ngapain sih sebenarnya? Nah, terutama untuk yang punya anak, ya, itu harus janjian tempat kumpul. Kalau misalnya anaknya udah sekolah sih, biasanya di sekolahnya itu udah disimpan dulu, disimpan tuh itu, dibarengin gitu sama guru-gurunya sampai nanti bisa dijemput. Ada kalanya terutama kalau misalnya sekolahnya dekat dengan pantai atau sungai dan dirasa sekolah itu tidak kondusif untuk tempat evakuasi, si guru-guru itu juga biasanya pergi ke tempat lain gitu. Nah, ini biasanya kita identifikasi resiko. Gimana caranya identifikasi resiko? Kalau kita pergi nih keluar ke lingkungan rumah kita, pas ngeliat di jalanannya sempit nggak ya? Oh, ini kira-kira bangunan pagar rumah yang ini tuh dari batakonya kok kayaknya udah lumayan lama, kalau gempa kuat kayak itu tuh kemungkinan ada yang rubuh-rubuh seperti itu dari dinding pagar, dari tiang listrik, papan reklame, atau bahkan jihangki ya, vending machine ya, itu harus dilihat, oh harus hati-hati nih jalannya. Kalau dari sini, oh kayaknya nih banyak ininya, banyak tiang listriknya atau ini banyak papan reklamenya. Aduh, kayaknya lebih aman lewat jalur yang ini deh gitu. Nah, itu diidentifikasi. Ada yang tempat evakuasi itu ada beberapa. Ada yang misalnya jalurnya lebih jauh tapi lebih aman, atau jalurnya lebih dekat tapi ya misalnya lebih banyak bahayanya kayak gitu. Nah, itu kita mesti sebisa mungkin diluangkan waktunya sama keluarga. Kalau memang tinggal sendiri ya nggak apa-apa, sendiri aja atau sama temennya gitu. Kira-kira tahu aja gitu, oh tempat evakuasi itu di mana sih gitu. Enaknya kalau di Jepang, taman-taman itu sudah dilengkapi dengan tempat sebagai taman itu biasanya sebagai tempat evakuasi dan dilengkapi dengan barang-barang evakuasi gitu. Kalau nggak tahu apakah teman-teman lihat di sini biasanya ada kayak kotak gitu ya. Kotak itu tempat penyimpanan barang-barang barang-barang emergency di situ. Itu tuh biasanya di setiap taman ada gitu. Nah, kemudian buat daftar kontak darurat dari keluarga. Nah, daftar kontaknya itu sebisa mungkin ya, kadang kita nggak hafal kan, kalau sekarang kita ngandalin HP. Ya, jangan lupa kontak teman yang kira-kira misalnya satu kantor, satu sekolah, satu anak-anaknya barengan, itu ya kalau bisa dicatat aja gitu di kertas, misalnya teman-teman siapkan ditaruh di tas bencana ya, tab siaga bencana. Nah, itu ditaruh kontak-kontaknya. Nah, kemudian ada pengkondisian perabotan, nanti yang di slide berikutnya akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, yang tadi seperti yang dibilang itu latihan evakuasi. Yang berikutnya ya, untuk lebih detail,
Jadi kalau misalnya kita nggak tahu deh teman-teman tinggalnya di Apato atau enggak, atau di rumah, ya kita mesti cari alternatif. Biasanya misalnya lewat pintu depan, biasanya kalau di Apato itu, di balkonnya itu ya, suka ada jalur evakuasi. Beberapa Apato yang aku lihat dari teman-teman lain, kadang dia bagian pembatasnya itu bukan permanen, jadi bisa dihilangkan gitu. Nah, itu bisa jadi salah satu jalur evakuasi gitu. Bahkan ada yang tangganya itu di bawah si balkonnya gitu. Nah, itu kita mesti kita lihat-lihat juga gitu, cara evakuasi. Kalau misalnya yang tinggal di rumah mungkin juga menyiapkan tangga lipat, itu juga bisa jadi salah satu alternatif. Nah, kemudian untuk sekolah, kantor, atau di universitas, pusat perbelanjaan, ya kira-kira kita tahu ada sebenarnya kelihatan kan ya tanda emergency yang hijau-hijau itu, emergency exit. Nah, itu dilihat aja jalur-jalurnya, dipelajarin skip. Ya, kalau lagi lihat, kira-kira kemana tuh? Oh ya, itu tuh jalur exit-nya ke situ. Tapi biasanya sih, ya banyak yang ngikutin uh, petugas itu lebih lebih meyakinkan tuh ya. Lebih pasti lah, karena dia lebih hafal jalur-jalurnya ya. Kemudian kalau di luar kota juga, misalnya kita pergi kemana, terutama sih kalau ke pantai ya, meskipun saya juga kadang-kadang ke pantai ngelihat, oh iya ada jalur evakuasi, tapi tempatnya di mana kurang tahu gitu. Ya paling ngeliatin aja sih, oh kira-kira gedung yang tinggi, oh tuh ada hotel itu tuh tinggi, oh udah deh ntar kalau ada apa-apa ke hotel yang itu gitu. Atau ke bangunan yang itu tuh kayaknya ada restoran itu lumayan tinggi ya. Atau oh itu ada jalan ke bukit yang tinggi, ya adalah ke situ aja gitu. Ya kita lihat-lihat aja. Nggak harus melulu ke ke tempat evakuasi resmi gitu. Cuman dilihat aja situasinya. Berikutnya. Nah, untuk di rumah, kalau di Jepang ini enaknya ya, kita tuh banyak peralatan yang menunjang untuk supaya lebih stabil gitu. Teman-teman bisa ada ini ya, yang gel ini ada yang di sebelah kanan ini. Ini tuh yang kayak lem gitu loh. Dia tuh untuk ngerekatin furniture supaya nggak langsung jatuh gitu. Karena biasanya kalau kalau gempa yang 4-5 skala Richter mungkin nggak M45 masih ya goyang gitu, belum jatuh ngejeblek gitu ya. Begitu 6-7 yang barang berat pun jatuh gitu. Nah, kalau kayak lemari, TV gitu nggak dikasih perkuatan, itu bahaya banget. Nah, untuk lemari biasanya seperti yang di sebelah kiri sini, bisa dilihat ya, itu tuh ada kayak segitiga gitu. Jadi dia tuh jatuhnya, kita bisa ngatur supaya dia tuh nggak jatuh ngejeblak ke depan gitu atau ke samping. Nah, itu biasanya bisa dibeli bisa dibeli di Daiso bahkan ada, atau di home center gitu juga ada, di Amazon juga ada. Nah, untuk barang-barang yang kecil-kecil ya sebaiknya dikasih perkuatan yang kayak si lem-lem ini untuk menghindari nanti jatuh gitu. Terus untuk di rumah ya, minuman botol itu, ini contohnya misalnya ada 4 orang di rumah, ya biasanya sih 1 orang itu kira-kira 3 botol yang 2 liter itu. Ya kira-kira untuk sehari, minuman bertahan 3 hari lah gitu untuk kebutuhan hariannya gitu. Nah, kalau bisa air itu tetap disediakan terus, air mineral. Kenapa? Yang harus kadang kan kalau terjadi bencana ya itu seperti yang saya bilang tadi, sistem utilitas tiba-tiba terputus, ya udah. Ntar gimana kita, kadang bisa dapat dari supermarket kalau nggak habis diborong. Tapi kalau misalnya habis diborong kayak waktu, nggak tahu teman-teman di sini udah belum ya, waktu gempa 11 Maret itu ya habis, minuman habis banget. Sampai waktu itu saya masih di Kyoto waktu 11 Maret, sampai
minuman yang di Kyoto pun yang nggak langsung terkena, itu tuh semua tuh dikirimin ke wilayah, Tohoku dan sekitarnya, Kanto dan Tohoku, situ. Pada ngirim ke situ. Jadi ada baiknya kita tuh tetap jaga-jagalah air untuk masing-masing anggota keluarga ya. Kemudian juga kalau memungkinkan ada kompor gas portable. Seandainya ya gas juga terputus, masih bisa masak gitu. Tapi kalau nggak bisa, ya makanan yang ada itu yang nggak usah diiniin sih, yang nggak usah dimasak, kan ada ya yang bisa langsung santap gitu. Cuma dikasih tambah air. Sekarang banyak makanan halal dari nanti ada deh dari yang di pouch gitu, cukup ditambah air itu bisa langsung dikonsumsi, atau misalnya dari Muji bahkan ada yang tinggal di pouch aja tinggal langsung dimakan, itu juga ada, bisa. Ya, kemudian tentunya itu obat-obatan yang rutin dikonsumsi kalau memang ada P3K. Ini kalau memungkinkan ada baterai portable atau yang bisa di-charge sama solar panel supaya nggak capek gini-gini terus. Kalau dulu sih belum ada teknologi yang solar panel, tapi kalau sekarang tuh banyak yang tinggal tenaga matahari ya. Karena kan kalau misalnya udah sehari dipakai terus habis yang power bank-nya, ya kita gimana nih mau nge-charge-nya gitu. Masih listriknya belum nyala. Ada baiknya yang bisa di-charge dengan manual atau ya dengan solar panel gitu. Itu juga tetap disediain. Gitu. Nah, kalau yang ini toire darurat ini bisa didapat di mana aja, di Daiso ada, di Home Center ada. Itu juga bisa jadi salah satu alternatif buat ditaruh di emergency bag. Ya, berikutnya. Nah, ini ya kira-kira kalau untuk keluarga 4 orang. Tapi kalau misalnya sendiri ya nggak usah sebanyak ini juga sih. Ya, kita kalau ada teman-teman yang mau ya mie instan atau pasta-pasta atau yang tahan lama lah, semua buah-buahan. Kenapa buah-buahan ya? Karena ya kalau bisa ya gizinya juga diperhatikan juga lah gitu, nggak cuman proteinnya aja, ya sebisa mungkin agak di-balance, terutama kalau punya anak-anak. Ya kadang ya anak-anak dengan kondisi mereka trauma, sesuatu yang menyenangkan buat mereka seperti jus-jusan gitu atau buah kaleng yang ya itu yang mereka suka gitu. Itu kan bisa membuat perasaan lebih menyenangkan gitu. Ya, selain untuk gizi. Ya, itu juga sih. Dan snack-snack itu juga membantu nggak secara bukan hanya secara kondisi kebutuhan fisik, tapi juga emosi gitu. Nah, ini sebaiknya disiapkan. Kalau teman-teman punya tas yang nggak dipakai, ya bisa dimasukin ke situ dan dicek secara berkala. Nah, yang berikutnya ya maaf. Nah, ini juga benar. Maaf ini. Nah, ini karena sekarang corona, kalau dulu sih maskernya cuma sediain 2 atau 3 gitu. Tapi kalau sekarang mungkin karena corona harus lebih sering diganti ya, itu ya maskernya coba selalu sedia aja sih stok. Kalau bisa agak lebih banyak untuk seminggu lah per orangnya gitu. Supaya kalau tiba-tiba nggak ada sistem jalur semua terputus, ya kita tetap ada stok. Disinfektan, plastik sampah tentunya. Plastik sampah ini juga sama plastik wrap sebenarnya banyak gunanya saat emergency. Contoh penggunaannya itu kalau kita lagi emergency nggak bisa cuci piring, ya tinggal piring kita aja dilapis sama si plastik wrap gitu. Jadi nggak usah kotor-kotor gitu, jadi si yang plastik wrap-nya aja dibuang gitu. Itu salah satunya. Dan juga kalau misalnya lagi pemanasnya itu lagi nggak ada, sebenarnya itu pakai aluminium sih. Itu pemanas kurang, kita misalnya ada sheet aluminium gitu, itu juga salah satu ngebantu sih untuk menjaga supaya heatnya itu ada di
tetap hangat. Nah, ini untuk musim dingin aja. Sedia beberapa kairo, seandainya ya udah mulai masuk musim dingin. Biasanya kalau saya tas emergency itu dicek per 6 bulan gitu. Nah, ini bisa dilihat karena kairo itu juga ada expired-nya. Ya, jangan tiba-tiba udah nggak berfungsi tapi taruh di situ ngerugi-rugiin. Oke, yang berikutnya. Nah, ini yang punya bayi ya. Aduh, memang yang punya bayi itu harus khusus dia tuh, nggak bisa barengan. Ya, punya makanan bayi instan dan susu formula ada baiknya juga sih, meskipun kita ASIP. Karena kadang situasi emergency kita dengan kondisi psikologis yang trauma gimana-gimana, bisa jadi kita tidak ASIP kita tuh tiba-tiba berhenti atau berkurang jauh gitu. Ada baiknya misalnya masih anaknya masih bayi banget yang masih belum ASIP, belum bisa makan, ya sedia aja gitu buat emergency. Ya itu kan cuma 1 bulan sama setengah tahun ya biasanya ya. Kalau misalnya udah enggak ya udah bisa dihibahkan misalnya untuk yang memang pakai formula gitu. Kemudian ya tentunya ini sanitary pembalut dan teman-temannya juga kalau punya kayak nggak tahu sih di sini apakah tinggal dengan manula ya jangan lupa itu popok. Ya, berikutnya. Ini tas darurat isinya kurang lebih seperti ini. Jadi kenapa butuh kalau bisa pakai senter kepala, senter itu bisa 2 tuh ya. Cuman kalau bisa memang punya senter kepala itu karena kadang kita kalau lagi udah malam mau ngungsi, terus kita apalagi punya anak atau punya bawaan, kita tuh susah gitu kalau mau bawa senter pakai tangan gitu ya. Baiknya ya ada yang kalau kayak gini kan enak kita bisa ngelihat ya gitu. Atau misalnya ada senter yang bisa dijepit lah misalnya ke mana gitu. Kita punya jaket atau apa. Itu juga bisa. Kemudian juga lilin dan korek api, baterai itu ya untuk macam-macam. Entah baterai senter atau baterai baterai yang buat HP. Nah, itu juga harus sedia terus. Uang tunai, kenapa perlu uang tunai? Karena ya itu kadang ATM nggak bisa keluar. Kalau kita mau keluar ya kadang-kadang gimana nih ATM nggak keluar tapi mesti belanja gitu atau kita mesti beli apa-apa ya harus sedia terus uang tunai. Terus peralatan mandi yang untuk yang itu aja yang disposable yang kalau misalnya pergi kamarnya kecil-kecil aja gitu. Itu biasanya bisa beli di CPA semua ada 100 yen semua. Yang penting adalah sanitary. Nggak usah banyak-banyak banget, yang penting bertahan untuk seminggu. Kemudian ini sih baju-baju sesuai musim. Kalau bisa bajunya itu yang ringan karena apa ya? Selain gampang ringan dan gampang dicuci. Kalau buat saya pribadi yang kemarin berasa banget gampang itu tuh ya itu yang modelnya kayak Uniqlo itu loh. Itu tuh ringan dan gampang dicuci gitu loh. Yang terutama dalemannya ya. Itu tuh cepat kering gitu. Nah, kalau kayak gitu tuh lebih lebih bisa bisa berlapis-lapis kan. Jadi kita juga kalau mau pergi ngungsi nggak susah, nggak keberatan. Kenapa keberatan ya karena itu sih, karena kita biasanya bawa-bawa makanan juga. Kita nggak tahu kalau di pengungsian sana bisa ada makanan halal atau enggak. Kebetulan kalau daerah sini kemarin di Tokyo, memang pemerintah Tokyo tuh sempat ada kalau ikut pelatihannya ada bagian yang menyediakan makanan untuk vegetarian dan muslim ya sempat, tapi untuk daerah lain belum tentu. Nah, kalau kayak gitu kan ada baiknya juga ya kita bawa-bawa makanan kaleng dan ini lumayan berat. Kalau misalnya dari kelihatannya oh ini enteng, tapi tiba-tiba pas jadi satu wih berat Bu. Gitu kan. Susah bawanya. Jadi ya ini yang enteng-enteng aja. Terus juga ini kalau bisa baju-baju dimasukkan ke dalam itu ya plastik. Karena kalau dimasukin ke tas doang,
kadang-kadang kalau misalnya lagi hujan atau gimana ya basah. Nanti kalau kayak gitu susah kan gitu. Ya jadi semuanya dimasukin ke dalam plastik Ziploc gitu. Heeh. Ya, kemudian ini surat-surat penting. Surat-surat penting ada baiknya ditaruh di cloud atau di email itu semua scan. Nah, tapi selain itu kan kadang kita nggak bisa akses internet, ya tetap ada bukti fisik gitu. Terutama sih foto anggota keluarga ya, karena kalau sampai hilang kita nggak bisa ngasih lihat HP, nggak bisa ngasih lihat apa foto anak kita atau pasangan kita atau siapapun anggota keluarga ataupun teman kita misalnya yang tinggalnya barengan serumah, ya itu ada baiknya dikasih foto gitu, biar lebih gampang dikenali. Dan juga obat-obatan. Ini semua kopi-kopinya dimasukkan lagi seperti yang semula di dalam Ziploc ya. Untuk yang punya anak-anak jangan lupa mainan kecil aja model ya Tomika 1 atau misalnya apa sih kertas tulis atau origami kayak atau apalah mainan kecil yang gampang itu ada baiknya disediakan juga supaya anak-anak juga nggak bosan di pengungsian. 3. Nah ini ya seperti yang tadi udah dijelasin sebelumnya, yaitu semua janjian ya kalau keluarga saya kita janjian pokoknya kalau nanti kita lagi nggak di rumah semua, tunggu di sekolah ya. Atau kalau di sekolah nggak ada, tunggu di taman yang A ya. Kalau di taman A nggak ada, ke taman yang B ya gitu. Terus kalau nggak ketemu, balik lagi ke sekolah gitu. Jangan terlalu banyak, tapi juga jangan terlalu dikit gitu. Ya kira-kira aja gitu. Karena tapi kalau tempat kumpul sih sebaiknya mungkin 2 kali ya. Kalau kumpul bukannya ngungsi loh. Kalau tempat ngumpul itu sebaiknya jangan, karena kalau misalnya terlalu banyak nanti baliet gitu jadinya takutnya pas lagi ngungsi yang ke tempat satu yang lain ke tempat yang lain gitu. Kalau misalnya memang janjian di tempat situ sebaiknya yang anak-anak ya berhenti aja, jangan kemana-mana, udah dibilangin sama anak-anak duluan, jangan kemana-mana ya biar ibu sama papa yang cari misalnya, atau mama sama abi sama umi yang nyari ya nanti ke sana gitu. Jadi anak-anak diusahakan kalau misalnya ada itu juga satu lagi, tolong ajarin anak-anak hafalin nomor telepon orang tua. Kadang bisa juga caranya tuh ya entah ya apalah, mau macam-macam lah pokoknya cara ngafalinnya ya bisa misalnya mau pakai PIN apa gitu, mesti pakai nomor telepon atau lihat di mana gitu nomor telepon orang tua harus hafal dulu, supaya nanti kalau ada apa-apa anaknya bisa ingat gitu. Nah, ini seperti yang tadi udah dibilang, ada aplikasi ponsel nanti ya untuk mendapat peringatan bencana nanti di slide yang selanjutnya. Oke. Ini jadi waktu gempa dulu, waktu yang gempa Kobe yang tahun 90-an malah ya dari berapa puluh tahun lalu, sempat ada kejadian biasanya kalau saya lagi emergency gitu kan susah tuh ya mau nelfon orang, saking orang-orang panik semua pengen ngubungin satu sama lain, susah nyambungnya. Terus gimana dong supaya nyambung? Biasanya kalau orang nelfon langsung ke daerah yang terdampak atau orang yang terdampak nelfon ke daerah luar. Itu tuh susah masuknya. Tapi sekarang pemerintah Jepang itu dari mengembangkan sistem kayak titip pesan gitu loh. Caranya itu ini dial 171. Jadi kalau kita sepakati nomor telepon yang misalnya nomor teleponnya abihnya atau nomor telepon uminya, satu aja gitu yang dipilih. Nanti ganti-gantian bisa dengerin gitu. Jadi telepon 171 untuk ninggalin pesan angka 1, terus taruh nomor teleponnya, terus ya itu kasih tahu nama, kasih karena supaya cepat gitu ya. Bilang aja yang penting-penting ya namanya siapa. Misalnya nama ini Umi lagi di rumah bareng adik. Sekarang Umi baik-baik aja.
nanti kamu gimana kondisinya di sekolah? Nanti Umi kasih kabar, nanti Umi akan telepon 10 menit lagi, misalnya kayak gitu. Nanti anaknya bisa dengar, coba ada telepon nggak ya dari Umi gitu. 171 telepon, taruh nomor teleponnya, dia bisa dengar. Terus dia bisa kasih pesan ulang. Oh iya Umi, terus tadi telepon lagi untuk leave message, seperti itu diulang lagi. Oh saya Umi ini kakak ada di sekolah sama sensei, kakak baik-baik aja, tunggu dijemput. Nanti tolong kabarin 10 menit lagi gitu. Ya udah, gitu aja caranya kurang lebih. Ini mungkin bisa mungkin nggak terlalu banyak yang tahu ya. Ini sistem seperti ini. Yang berikutnya ya. Ya, jadi sebenarnya dari ini secara umum itu yang kita bisa lakukan. Nah, dari pemerintah Jepang itu ya memang banyak sih macam-macam pencegahan dan mitigasi bencana. Ya, itu karena dia udah banyak risetnya dari ratusan tahun, dan sistem pencegahannya dari fasilitas, peralatan, terus teknologi, semua yang yang mendukung supaya mitigasi bencana sama preventifnya itu yang memang sudah dilakukan dari berbagai pihak, baik dari anak-anak, dari pihak pemerintah, dari sektor privat, dari masyarakat, semua kerjasama barengan gitu. Karena udah ngerti banget ini penting banget karena tinggal di negara yang berbahaya rawan bencana gitu. Pembangunan konstruksi juga, kalau di Jepang memang ada peraturan-peraturan yang khusus untuk bangunan-bangunan itu ada, terutama yang dibangun setelah tahun 80 itu biasanya tahan gempa, udah ada rules tahan gempanya, beda dengan bangunan lama ya. Kemudian juga seperti yang contoh tadi sebelumnya, pemerintah Jepang juga terus melakukan inovasi-inovasi baik di sistem informasi dan komunikasi untuk untuk mendukung supaya nanti saat bencana terjadi apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi terjadinya korban dan lain-lain. Yang berikutnya. Jadi manajemen bencana di Jepang itu juga banyak ya dari sistem sosialnya. Meskipun secara geografisnya Jepang sama Indonesia itu mirip, dari rekornya itu ya jauh gitu. Kalau Jepang itu mungkin adalah 200-300 tahun ke belakang gitu rekornya. Indonesia baru dimulai dari 100 tahun ke belakang gitu. Jadi masih belum selengkap itu, tapi ya sekarang insya Allah ya itu salah satunya ya dari BNPB, dari macam-macam ormas yang bergerak di bidang kebencanaan seperti Inspire dan Siaga Bencana dan lain-lain, itu juga mulai mempelajari sistem sosialnya juga, bagaimana memberikan penyuluhan baik ke bidang masyarakat yang sebenarnya terutama kalau di Indonesia ya mungkin masih belum terlalu, meskipun ya tahu gitu ada bencana, tapi ya oh ya udah nggak ada sikap ya pas lagi ada bencana ya seperti itu, tapi nggak ada tindakan lebih lanjut gitu untuk untuk menyiapkan jika sebelum terjadi bencana terus gimana gitu. Beda dengan Jepang yang memang dia sebelum terjadi bencana nih kita mesti gimana dulu nih supaya nanti korbannya nggak banyak gitu. Ya salah satunya ya dari sekolah. Kalau teman-teman punya anak itu dari Hoikuen, bahkan meskipun bayi-bayi ya ikutan juga sih itu barengan sama sensei-senseinya, atau dari Yotsieng itu tuh udah mulai pendidikan bencana tiap bulan itu ada pelatihan bencananya itu kan cuma gempa ya, dari kebakaran, dari topan dan lain-lain. Nah itu ada sistem evakuasi bencana. Nah dari beberapa pemerintah daerah juga sudah membangun museum bencana. Saya kurang tahu di Tsukuba ada ya di Science Museum-nya. Tapi kalau misalnya pada nggak ada di sana, seandainya ke Tokyo main,
main ke Ikebukuro. Di Ikebukuro kan banyak tuh makanan halal, makanan Cina halal. Di dekat situ di stasiunnya tuh ada museum bencana dan itu seru banget sih. Bisa ngerasain topan gimana kita tuh kalau ada topan duduk sampai tuh apa ya? Apa kerudungnya tuh udah sampai udah lah parah lah waktu itu kalau saya ikut masuk ke dalam ruangannya gitu. Itu tuh ada museum simulasi topan, simulasi kebakaran, simulasi gempa gitu. Nah, itu coba deh ikutan main ke sana. Jadi sekali aja supaya tahu nanti gimana sih kalau sebenarnya lagi kejadian tuh rasanya tuh kayak gimana gitu. Terus ikut ada kelompok-kelompok sukarelawan. Jadi waktu saya masih kuliah dulu, memang saya awalnya tuh tertarik juga karena itu ada ikut namanya KIDS, itu nggak tahu di universitas-universitas teman-teman gimana ya, tapi di Kyoto dulu juga, Universitas Kyoto dulu ada namanya KIDS itu untuk yang memberikan penyuluhan terutama ke anak-anak SD, SMP gitu, tentang bencana dan gimana caranya gitu. Nah, ini juga kita pergi ke Indonesia juga sempat. Nah, itu banyak tuh kelompok sukarelawan-sukarelawan kayak gitu dan di Jepang itu nggak cuman universitas, bahkan kayak model RT RW gitu-gitu tuh banyak gitu. Beneran pada concern banget gitu. Kalau ikut di ini saya nggak tahu waktu saya kuliah sih saya nggak gitu ngeh ya. Waktu saya udah berkeluarga dan tinggal di sini, baru ngeh kayak ada selebaran itu berkala di Chonaikainya, jadi kayak sistem RT RW-nya gitu tuh ada pengumuman kayak mingguan atau 2 mingguan, oh ini kelengkapan bencananya kayak gini, ini ntar jalurnya kayak gini, jangan lupa ya sekarang nih ntar lagi mau mau topan mesti ada ini nih gitu. Nah itu tuh ada sebenarnya, tapi ya itu sih kelemahannya pakai bahasa Jepang. Kecuali kalau misalnya teman-teman aktif bisa lihat langsung ke JME atau ke tempat lain ya. Itu juga ada beberapa yang bisa langsung pakai bahasa Inggris. Dan juga dari universitas riset nama pemerintah juga nih kan giat banget kayak mengadakan pelatihan, kebijakan-kebijakan yang memang mendukung untuk pencegahan bencana. Kayak nggak tahu ada yang tahu nggak ya kalau di Tokyo itu bahkan untuk mencegah banjir dibuat kayak satu kota di bawah tanah, gorong-gorong gede banget. Itu tuh buat nampung air hujan. Itu tuh kayak terowongan kayak berapa lat ya, pokoknya itu banget deh, tinggi banget gitu. Nah, itu memang ada sistemnya sendiri gitu dari pemerintah untuk mencegah banjir gitu. Ya, karena langganan gitu. Jadi memang sudah ada dari pemerintah sendiri dibuat fasilitas-fasilitas ya yang mendukung untuk itu. Oke, yang berikutnya. Nah, ini kalau dari Jepang ya, diajarinnya gini, ohashimo gitu. Osanai, jangan kalau lagi gempa, lagi gempanya, tuh kalau lagi evakuasi, jangan dorong-dorongan, tenang, tenang dulu, tenang gitu. H-nya itu hashiranai, jangan lari-lari, tenang, jalan pelan-pelan, kecuali kalau misalnya jalannya cepat gitu lah ya, tapi ya dilihat kondisi gitu. Terus shaberanai, nggak usah banyak bicara gitu. Terus modoranai, jangan bolak-balik gitu, karena ya itu salah satu, kalau dulu riset saya itu yang bikin ada bencana itu korbannya banyak adalah stampede, kayak masa itu terkungkung gitu karena orang-orang panik, terutama di bangunan-bangunan ya, atau kayak bahkan jembatan. Misalnya nih lagi di stasiun, kan dia tiba-tiba ada gempa gede gitu kan, orang-orang berusaha pergi ke tempat exit. Kalau kita dorong-dorongan, satu orang aja jatuh keseimbangannya, itu tuh berentet gitu ke belakang. Yang ada kan bukannya cepet evakuasinya, yang ada malah jadi lama. Belum lagi itu bahayain
yang lain-lain juga kan, yang jatuh maupun yang ke belakang-belakangnya gitu. Jadi ya sebaiknya kalau lagi evakuasi juga hati-hati gitu. Nah, kemudian juga di sekolah juga itu ya, kalau di Jepang untuk yang jauh eee, museum biasanya kadang-kadang didatengin sama pemadam kebakaran atau, petugas, medis ya, itu ambulans segala macam untuk belajar juga tentang gempa, gitu. Nah, kalau pemerintah daerah sendiri biasanya mengadakan pelatihan untuk orang asing, tentang kayak gini-gini. Cuman memang ya itu ya, kita kita sendiri nggak bisa diem dan nunggu, kita mesti aktif gitu loh, ngelihat apa, oh kira-kira ada nggak ya informasi kayak gini. Kita mesti cari tahu informasi pelatihan kayak gitu. Kalau daerah tempat tinggal saya sendiri, kalau teman-teman tahu SRIT, ya di SRIT juga sempat ada kerjasama, itu daerah Meguro, Meguro juga itu kayak tiap tahun ada bulan untuk mempelajari ini, pelatihan bencana barengan, pergi rame-rame dikasih translator gitu. Tuh. Nah, itu bagus juga sih kalau misalnya pemerintah, oh ya itu, kadang petugas kebakaran juga mau kok ngajarin. Misalnya diminta ya, nih pelatihan nih, ibu-ibu pengajian mau dong pelatihan apa, eee, kalau misalnya emergency gitu. Nah, itu kadang-kadang kalau janjian bisa juga loh, bisa difasilitasi oleh petugas kebakaran, pemadam kebakaran. Biasanya mereka mau ngajarin gitu. Yang berikutnya ya, ini, beberapa aplikasi nih ya, ada Yurukeru, ada, dari Yahoo News, ada NHK News Bosai. Ini tuh ada aplikasi-aplikasi yang memang, digunakan untuk, mendapatkan informasi terkini gitu, seandainya terjadi bencana. Biasanya ini ada yang versi bahasa bahasa Inggris juga, gitu. Kemudian kalau di Tokyo tuh ada 1 tahun sekali untuk satu Tokyo, untuk pelatihan di satu gedung di mana kita tuh barengan, semua pakai bahasa Inggris. Nggak tahu kalau di Tsukuba. Nah, terus juga sebenarnya ada, materi kebencanaan juga lewat, media elektronik. Ini, yang bisa dapat, kalau di setiap Word biasanya tuh ada, dia punya, apa sih, kayak pamflet gitu loh. Ada kan ya biasanya? Dapat nggak sih teman-teman? Disaster prevention booklet gitu. Dari kampus ada. Ada kan? Ada, biasanya selalu ada sih. Biasanya dari kampus ada, dari tempat rumah, dari Word-nya ada gitu biasanya. Nah, kayak gitu-gitu. Nanti dikasih checklist aja kira-kira apa aja yang mesti dikerjain. Oke, yang berikutnya ya. Yaitu latihan evakuasi. Kalau di TK sini, dari TK, SD, mereka punya itu ya, Bosaizuking namanya, untuk buat ngelindungin kepala anak-anak SD, taruh kayak gitu. Itu ya buat latihan evakuasi bencana, dan memang kalau ada bencana ya untuk ngelindungin kepala gitu. Ya, kemudian kalau untuk yang punya sekolah, punya anak ya memang sekolah itu ya, ini yang seperti di gambar di bawah itu ya, itu tuh di setiap sekolah pasti ada tuh namanya, apa sih, kayak 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 gudang gudang isinya tuh memang untuk peralatan bencana gitu. Oke. Nah, sekarang dari kita sendiri sebagai muslim-muslimah, kita menghadapi bencana itu, sebenarnya ya emang ini kan udah qadarnya Allah ya. Kita mesti yakin gitu, oh iya memang kita harus berlindung, ingat kepada Allah, dan terutama baca doa gitu ya. Kalau seandainya terjadi musibah, tadi seperti yang sudah dilantunkan sebelumnya waktu dibuka pengajian juga, kalau seandainya terjadi musibah jangan lupa ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, karena memang kita apa ya, kita memang hanya dari Allah lah gitu. Kita ini bisa ada dan bisa selamat, bisa sehat,
atau memang ada bencana, ya memang itu sudah ketetapan Allah, maka akan kembali lagi kepada Allah. Dan ini ada doanya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ij'alni fi musibatin wa akhlifni khairam minha. Jadi memang kalau memang terjadi musibah, mudah-mudahan diganti oleh sesuatu yang lebih baik lagi gitu. Yang berikutnya, ya jadi memang sebagai muslimah ya kita bersabar ya. Ya memang kadang kita nggak tahu gitu, apakah musibah itu sebagai ujian juga atau cobaan yang memang untuk meningkatkan keimanan kita, atau memang ya meningkatkan memang mau diganti sesuatu yang lebih baik gitu oleh Allah. Yang berikutnya ya seperti yang di sini. Kemudian kita juga mesti tahu kalau Allah itu nggak akan membebankan seseorang, melainkan sesuai dengan kemampuannya. Ya kalau kita sabar, insya Allah kita akan dapat pahala kebaikan yang jauh lebih baik, insya Allah. Dan bisa menghilangkan semua dosa-dosa dari yang pernah kita perbuat gitu. Insya Allah ya, kita harus tetap berhusnuzon sama Allah gitu. Yang berikutnya, ini memang bencana itu kan juga sebagai pengingat ya, untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, bahwa ya memang kita tuh nggak ada apa-apanya gitu. Emang ada kekuatan yang jauh di atas kita gitu. Ya memang kepada Allah lah tempat kita berlindung. Meskipun kadang ya pastinya yang namanya cobaan, ujian, bencana itu berat. Berat tapi bukan berarti itu akhir dari semuanya gitu. Insya Allah kalau memang kita ikhlas menghadapinya, ya yang ada akan hasil, kita akan dapat sesuatu yang jauh lebih baik gitu, insya Allah gitu. Ya memang mungkin nggak langsung ya, nggak akan langsung kerasa, tapi ya bisa lewat dari manapun juga, ya insya Allah itu akan dapat sesuatu yang lebih baik gitu. Ya insya Allah seperti ini ya, dan terutama untuk yang punya anak, terakhirnya kita mesti kasih tahu sih, beri pelatihan dari sekarang, beri pengetahuan dari sekarang, kasih fakta-faktanya. Kalau misalnya gempa tuh kejadiannya seperti ini, ada kemungkinan nanti ada kemungkinan kita bisa terpisah, atau ada kemungkinan nanti mesti gimana gitu. Nggak usah terlalu nakut-nakutin banget, tapi anak-anak ya tetap dipersiapkan sesuai dengan usianya gitu. Ya kalau misalnya anaknya masih balita ya kita yang versi ntar kalau lagi gempa atau hinan kundre atau hinan surutoki waktu kita lagi evakuasi, ikut mama ya, buru-buru ya kita, hati-hati ya kepalanya gitu. Ya, paling gitu aja, simple. Tapi kalau misalnya udah mulai SD, udah mulai bisa diajak diskusi, ya kita bisa mulai diskusi gitu. Oh ini bahayanya tuh kenapa? Kenapa sih itu kita mesti melakukan ini nih? Kenapa kita mesti menghindari jalur ini? Kenapa kamu mesti ingat nomor telepon ibu atau apa? Kalau nggak bisa nelfon ibu sama Abi misalnya, mesti ngapain gitu? Mesti ngubungin siapa gitu? Itu yang mesti ditekankan sih gitu. Jadi anak-anak siap dalam kondisi apapun, dan ingatkan juga bukan cuma bencana sih. Kalau kita tuh umur itu nggak ada yang tahu gitu. Ya, anak-anak mesti tahu kalau ya karena orang tua itu nggak bisa terus-terusan sama anak-anak gitu. Kamu mesti bisa sendiri ya gitu. Bismillah, insya Allah ada Allah terus melindungi gitu. Ada orang-orang lain yang akan Allah gerakan membantu kamu gitu. Seperti itu ya insya Allah. Nah juga yang lain-lain yaitu melakukan persiapan untuk mengungsi dan berlatih melindung. Yang berikutnya adalah juga itu sih, kalau menurut saya penting adalah itu kenal dengan tetangga dan teman-teman ibu-ibu atau teman-teman lain di sekolah gitu. Jaga hubungan baik karena kita nggak tahu, meskipun kalau sehari-hari mungkin kita nggak terlalu ini ya, dibilang butuh nggak butuh tuh ya Kak. Gitu, nggak terlalu kerasa gitu efeknya. Tapi saat terjadi bencana, itu akan berasa banget gitu. Saling membantunya. Jadi komunikasi baik di perantauan.
Ya, seperti itu. Ya, sekian dari saya kayaknya itu yang terakhir. Mudah-mudahan kita tetap siaga ya, tetap siaga terus, dan kita siap dalam menghadapi apapun situasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini materi ini sangat padat dan lengkap ya, mulai dari persiapan sampai apa yang terjadi. Tapi ini seru, harusnya lebih lama lagi gitu. Ya, makasih banyak Mbak Fitra atas sharingnya pada Sister Taci semua. Jika ada yang bertanya, silahkan boleh kirim lewat chat, ataupun kalau mau menyalakan mikrofonnya dipersilakan. Sambil nunggu Sister Taci yang mau bertanya, saya mau tanya dulu, Mbak. Tadi kan Mbak bilang kalau umumnya gempa itu kayak pendulum gitu kan ya. Jadi akan ada kemungkinan ada Aftershock. Dia punya ada aftershock-nya, dan itu biasanya gempa yang kecil gitu. Nah itu waktu 11 Maret itu kemarin itu kan itu kejadiannya tengah malam banget ya. Iya, itu awalnya kan gempa kecil. Saya udah mau tidur, jadi gempa kecil doang sih, udah tidur gitu. Ternyata udah sekian semenit kemudian itu kenceng banget kan. Nah itu kalau ada kejadian kayak gitu misalkan kitanya beneran sedang tidur pulas itu apa yang harus kita lakukan? Tidur pulas. Ya, kalau tidur pulas, ya sih sebenarnya kalau tidur pulas sih sering banget nih kejadian kan, terutama akhir-akhir ini ya. Makin sering nggak sih kerasa tahun ini terutama lagi sering-seringnya kan. Waktu pertama kali masih karantina itu 2 kali kejadian tengah malam lagi tidur jam 2. Ya, emang kalau dibanding dari tahun sebelumnya juga lebih sering ya tahun ini. Jadi memang kalau misalnya sebelum gempa, jadi gempa primer itu ada gempa sekunder. Ini banget sih, teknis banget. Nggak usah. Jadi memang sebenarnya kalaupun gempa kecil, jangan langsung tidur lagi gitu kalau bisa. Maksudnya ya bisa aja sih sebenarnya tidur lagi, tapi maksudnya dikira-kira aja karena kalau misalnya memang agak tricky kalau misalnya lagi gempa saat tidur, karena ya kadang-kadang kita nggak bisa langsung ya, nggak bereaksi langsung gitu. Tapi kan sekarang saat kita tidur, at least badan kita tuh sebenarnya di ruang tidur kan, di kamar tidur yang notabene sebaiknya aman dari benda-benda berjatuhan. Jadi memang dari awal ruang tidur itu dikondisikan aman gitu dari benda-benda berjatuhan. Kalau punya lemarinya tinggi, ya dikasih penguat, dikasih apapun. Nggak perlu kan tadi seperti dibilang, nggak harus langsung ngungsi sebenarnya. Nggak harus langsung ngungsi, nggak harus langsung keluar buka pintu, nggak harus. Ya kita tetap di dalam tempat tidur aja, di ruang tidur. Dan ya terutama yang melindungi kepala, taruh bantal gitu. Ya ngeringkuk gitu. Seperti itu. Jadi tunggu sampai gempanya berhenti, ya udah gitu. Justru kalau udah di ruang tidur ya sebaiknya jangan kemana-mana lagi, kecuali kalau misalnya ruang tidurnya berbahaya ya, misalnya aduh dekat lemarinya tinggi, belum dikasih perkuatan, bisa jatuh, mendingan di ruang tengah deh yang nggak ada apa-apa. Ya kalau kayak gitu ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau memang memungkinkan, karena memang sudah tidur itu kita susah ya untuk kadang kita suka kalau udah saking pulesnya bahkan udah mulai bahaya tuh, udah mulai goyang-goyang, nggak, kalau capek banget ya nggak kerasa aja bablas gitu. Ya memang baiknya memang di kamar tidur itu tidak ditaruh tempat barang-barang yang berbahaya yang bisa jatuh. Nah, kalaupun ya itu kasih perkuatan lah gitu setidaknya. Gitu sih. Kalau misalnya gempa yang susulan, memang gempa susulan itu ya dibilang bisa diprediksi nggak diprediksi. Cuman kalau gempa besar itu biasanya memang diikuti gitu. Jaraknya berapa lama bisa langsung setelah berapa menit, misalnya 10-15 menit, bisa juga sejam. Tergantung wavelength ya itu
jarak. Semua tergantung banyak faktor gitu. Ya, jadi ya namanya gempa ya itu kurang bisa diprediksi ya dia datangnya kapan. Cuman ya bisa dikira-kira. Oh kalau misalnya gempanya besar banget, memang ada kemungkinan ini. Jadi ya aku mesti barang-barang yang bisa jatuh ini dikondisikan deh gitu. Terutama di dapur tuh yang bahaya kan, banyak barang-barang pecah belah gitu. Itu sih. Berarti balik lagi ke tadi yang ke pencegahannya. Kalau bisa berarti nggak ada banyak barang yang menumpuk. Soalnya kan kebanyakan kami dari mahasiswa tinggalnya di Satu kamar ya. di asrama yang satu kamar doang. Gitu. Ya, semuanya barang-barang di situ. Betul. Nah kalau barang-barang kayak gitu berarti kan cara-cara pencegahannya ya si lemarinya itu kan, nah itu ada yang kalau dulu aku waktu kuliah juga aku sama satu kamar, tapi itu kan ada yang di OSIRE, yang di lemari yang bisa ditutup, yang nggak jatuh gitu, itu kan built in ya. Kalau itu kan nggak jatuh gitu. Nah tapi yang bahaya yang lemari-lemari kayak lemari plastik gitu nih. Betul. Terus apalagi kalau yang suka numpuk-numpuk gitu. Nah itu dia tuh, aku juga tukang numpuk. Cuman ya kalau bisa ya yang jangan dekat-dekat kepala terutama naruhnya. Jadi ya dikondisikan lah gitu apa layoutnya, jangan dekat-dekat dengan yang kepala gitu. Atau jangan melebihi tinggi badan itu Mbak? Ya kalau bisa jangan, misalnya tidur ya jangan dekat sama lemari ya kata itu. Oh gitu. Tapi kalau lemarinya pun bisa deket, udah nggak ada space lagi, ya itu lemarinya dikasih perkuatan. Jadi jangan sampai si lemarinya jatuh gitu. Kalaupun naruh barangnya juga jangan yang pecah belah gitu. Misalnya naruh frame kaca, ya jangan pakai frame kaca deh. Misalnya framenya kacanya dilepas gitu. Ya kalaupun jatuh ya paling sakit gitu, benjol dikit ya nggak apa-apa lah, buku-buku gitu-gitu. Maksudnya sakitnya tuh bukan sakit membahayakan gitu loh. Kan kita juga kan kalaupun lagi tidur terus udah gitu itu jatuh gitu-gitu, kita kan berusaha melindungi dengan selimut, dan itu kan impact-nya nggak akan sebesar itu kalaupun jatuhan. Ya kan? Kalau misal yang bahaya itu kan kalau misalnya kita nggak ada apa-apa, terus sudah gitu barang dari tempat yang lemari tinggi banget jatuh, apalagi yang barang pecah belah ya kayak mug-mug gitu ya, kalau bisa pas lagi mau tidur jangan taruh di atas yang tinggi-tinggi banget gitu. Pindahin dulu lah ke dapur atau taruh di sink dulu gitu. Iya. Atau posisinya juga ketika naruh ya Mbak ya. Jadi yang pecah belah nggak ditaruh di atas tapi di bawah-bawah. Iya, kalau itu selalu. Jangan taruh pecah belah di atas, oke. Kalau mau lebih aman lagi ya pakai barang plastik. Yang ya itu tuh. Mangkok plastik kan. Nah, itu lebih aman lagi. Tapi kalau taruh barang tempat tinggi ya pasti ya selain pecah ya itu sih kan, kalau misalnya keras dan berat itu kan kalau misalnya pas lagi getarannya kuat banget, bahaya ya kena ya luka-luka lah gitu. Tapi kemudian lukanya kita mengurangi impact lukanya itu gitu loh. Supaya kita kalau misalnya ada apa-apa jangan sampai membahayakan jiwa gitu. Berarti yang benar-benar minim resiko. Iya, minim resiko. Seperti itu. Terima kasih Mbak Fitra. Iya. Oke, berarti nanti buat teman-teman yang tinggal sendiri gitu nggak bisa sama keluarga, mungkin bisa kita atur ulang, kita lewat ulang kamarnya supaya minim resiko. Enaknya tuh buku-buku yang berat juga supaya nggak terlalu gampang runtuh juga. Yang berat-berat memang diusahakan di bawah gitu, yang atas yang ringan gitu. Itu juga salah satunya. Itu salah satu tips-tips juga. Dari Sister Tachi ada pertanyaan kah? Mbak Esther. Saya ada Mbak Lispa. Ya, silakan. Salam kenal Mbak Fitra, saya Rina dari suku Bajuga. Saya ingin bertanya, kalau gempa itu, mungkin tadi saya kelewat kali ya. Kalau misalkan saya kan di lantai 4, waktu itu yang gempa besar itu
kalau orang sini kan kayak diam dulu gitu ya, terus nggak tahu, jadi waktu yang tepat untuk kita turun atau evakuasi ke bawah itu ketika kapan gitu? Pertama, ya misalnya kan gempa nih, lagi gempa, si kondisi pertama kenalin dulu apartemennya Mbak Rina gimana, bangunannya udah ikut standar gempa belum? Gitu. Kalau memang dirasa bangunannya lumayan kokoh, nggak apa-apa, nggak usah buru-buru. Terus kenalin dulu jalur evakuasi. Nih, mau pindahnya kemana gitu kan. Terus yang kebayang ya, punya anak lantai atas, kerasa banget tuh gempanya. Nah, biasanya tuh panik tuh. Nah, kalau teman-teman Jepang karena udah biasa, kadang-kadang mereka emang agak lumayan santai. Dulu aku juga awal-awal, aku udah panik, wah, buka jendela, buka pintu segala macam. Keluar mereka masih yang sing gitu. Nah, kalau itu sih pokoknya sampai getarannya itu berhenti total. Berhenti total dulu. Dirasa misalnya bahaya berada di dalam rumah, baru pergi ke pengungsian. Tapi nggak harus langsung misalnya dirasa di rumah bangunannya nggak apa-apa, terus barang-barang di rumah juga nggak jatuh-jatuh, nggak gimana-gimana, orang-orang rumah selamat, nggak apa-apa Mbak, tetap di rumah. Ya, soalnya kenapa kita kalau buru-buru ke tempat pengungsian, ada kemungkinan juga bahaya dari kita jalan pun, itu kan banyak ada kemungkinan barang-barang jatuh, runtuh gitu. Kalau memang memungkinkan tempat pengungsiannya dekat, ya baik juga bisa langsung, misalnya setelah gempanya selesai. Tapi kalau misalnya lumayan jauh, apalagi bawa anak-anak, itu kan kita mesti atur strategi gitu. Jadi, oh itu juga sih ya, insting juga sih sebenarnya. Ini karena secara teori ada satu, apa ya, kayak dari saya kan suka lihat tuh kalau misalnya peringatan kayak gempa gitu-gitu, kayak kadang dari TV atau macam-macam itu tuh dikasih tahu per kasus. Misalnya meskipun di Jepang itu semua udah ikut pelatihan, semua udah tahu teori gimana-gimana, tapi pas di lapangannya itu memang harus kita yang menilai sendiri gitu. Misalnya ada satu kasus di mana waktu itu ada gempa besar di Tohoku ya, di Miyagi kalau nggak salah. Terus habis itu ada sekolah SD SMP dekat-dekatan. Terus udah kayak gitu dia gempa, guru-gurunya masih bilang, oh iya kita ngungsi di lapangan sekolah. Tapi terus si murid-murid SMP itu dia ngerasa kok kayaknya baiknya gempanya lumayan besar, nggak biasa nih. Kita ngungsi aja ke atas gitu, ke bukit. Karena kadang kalau misalnya orang nggak ngungsi, orang tuh kadang suka ngeliat kanan kiri, oh nggak ada yang ngungsi, nggak apa-apa nih kayaknya gitu. Mereka diam dulu, tapi kadang-kadang sesuatu yang ya karena kan kita ngeliat situasi sekitar juga ya. Nah kayak gitu itu butuh apa ya, insting juga. Kalau misalnya kita telat, itu tuh bisa efeknya bahaya juga. Nah, si murid-murid SMP itu, mereka memutuskan untuk lari ke atas bukit sambil ngajak anak-anak SD sama si murid sekolahnya. Gak lama setelah terus mereka sepanjang jalan pun mereka ngasih tahu ketok-ketok apa sih masyarakat ya, itu hinan 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 gitu-gitu kan ya. Nah, orang-orang lain yang masyarakat tadinya nggak tergerak melihat gempa itu pun, oh orang-orang udah pada mulai ngungsi nih, ya udah kita ikut ngungsi gitu. Ikut. Kadang-kadang untuk orang yang mulai itu tuh satu keputusan, yaitu gimana ya, eh, saling tunggu-tungguan gitu orang Jepang pun gitu. Jadi untungnya si murid SMP ini ngajak ngungsi, nggak lama beneran tsunami datang. Dan itu menyelamatkan satu sekolah dan murid-murid sekitarnya. Nah, ini beda kasus dengan ada satu SD lain di daerah yang itu.
Guru-gurunya bilang, kita tunggu instruksi. Kelamaan nunggu instruksi, yang ada telat. Meninggalnya korbannya banyak. Gitu. Nah itu sebenarnya, makanya aku juga dibilang benar atau salahnya tuh sulit gitu. Tapi kita harus percaya insting aja. Cuman kalau secara step-step, memang tunggu dulu gempanya selesai gitu sih Mbak Rina, kurang lebih. Soalnya kalau misalnya gempanya belum pun, kita nanti yang terombang-ambing, nggak bisa jalan juga sih kalau misalnya itu. Tunggu sampai gempanya selesai dulu, dilihat dulu, jangan sampai ada barang-barang misalnya kira-kira bahaya mau jatuh, misalnya tuh ada tiang listrik atau kabel listrik udah mulai ngeong-ngeong, terus atau pohonnya mulai miring-miring, ya dihindarin lah gitu. Seperti itu ya mungkin kurang lebih. Ya baik, terima kasih. Kasih Ya, banyak. karena memang benar, jadi tunggu-tungguan gitu. Saya juga Iya. lihat orang udah pada di bawah gitu. Saya pengen turun tapi harus bopong anak banyak gitu waktu itu. Jadinya ya udah tunggu di atas, tapi alhamdulillah berhenti gitu. Ya, itu dilihat aja Mbak, apa memang kondisi apatunya ya, sama kalau memang di dekat apato ada lapangan parkir gitu masih lebih mending, misalnya nggak usah jauh-jauh lah pergi ke mana dulu gitu. Yang penting ya sekiranya nggak ada yang barang-barang bisa jatuh aja gitu. Kalau memang bisa seperti itu ya nggak apa-apa yang lain nggak ikutan keluar misalnya, terus Mbak Rina ngerasa lebih aman seperti itu sampai berapa saat, terus baru balik lagi ya nggak apa-apa gitu. Semua itu memang berdasarkan keputusan dan insting bismillah sama Allah ya. Ya, Doa. ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mbak Rina dan Fitra. Sister Taci yang lain, apakah ada yang mau bertanya? Mbak Indri, mau bertanya? Boleh. Mbak Fitra, kalau misalnya di dalam rumah kita itu ada lansia yang udah nggak bisa beraktivitas sendiri kayak stroke atau apa ya, ya pokoknya hanya berbaring saja di tempat tidur, itu gimana kalau ada saya gempa tiba-tiba gitu, evakuasi. Mbak Indri sekarang di Indonesia atau di Jepang? Di Tsukuba. Di Tsukuba. Ini pertanyaannya kalau lagi di Indonesia atau Di Indonesia. Kalau di Indonesia, kalau di Indonesia sebaiknya ya itu ya apa biasanya kan di RT suka ada tuh ya kayak dia biasanya ada data juga sama kayak di Jepang, biasanya mereka udah ada data. Nah, cuman saya kurang tahu ya kalau di RT tempat Mbak Indri lokasinya tinggal, misalnya entah orang tua atau kakek nenek yang sudah lansia dan tidak bisa bergerak, itu sistem nanti kalau seandainya terjadi bencana seperti apa. Tapi kalau di Jepang sistemnya itu biasanya mereka kasih data, ada datanya. Nanti dari yang nggak dari lansia-lansia itu masing-masing ada kayak petugasnya gitu. Jadi mereka ada satu RT, oh kamu ngurusin si ibu ini ya, kamu ngurusin si pak ini ya gitu. Nah itu tuh ada petugas-petugasnya. Ada petugas yang nggak ada, si tetangga-tetangga ini pun juga saling tahu gitu loh. Iya. Ada ya di rumah ini. Dan biasanya sistem itu tuh ya langsung terkoordinir gitu. Ada kayak apa sih, kayak Karang Taruna atau apa ya? Ya tapi emang ada sistemnya kayak gitu. Kalau di Jepang. Nah kalau di Indonesia mungkin juga bisa jadi usulan tuh. Kalau misalnya saya ada gempa gimana ya gitu. Memang data-data orang-orang yang tidak bisa bergerak tuh mungkin banjir ya yang susah tuh kan sering tuh di Indonesia ya. Aduh ibu saya nggak bisa, gimana saya harus ngungsi, yaitu memang dikoordinir dari pihak RT RW sih sebenarnya yang nanti dari kelurahan, karena kalaupun biasanya kayak sistem-sistem apa yang relawan-relawan itu biasanya juga minta izin dulu sama Pak RT, RT RW gitu biasanya ya. Jadi memang dikoordinir lewat situ gitu. Seperti itu mungkin. Ya, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Mbak Indri. Sisi Taci yang lain, apakah masih ada pertanyaan lagi?
Mbak Nisa, Mbak Nayel, Mbak Mari, Teh Nisa, Mbak Kiki, Mbak Hilda atau Mbak Arifa. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, Ini aku Oh, ini apa? saya mau nanya sedikit, Mbak. oh iya Oh silakan. iya, Mbak Nisa, silakan. Ya, tapi simpel aja nanyanya, Mbak. Iya. Menurut Mbak Fitra nih, kalau kita kadang kan kalau kemarin itu ya yang 11 Maret kemarin tuh emang bener-bener welcome earthquake buat saya karena saya baru nyampe tanggal 5 Maret. Tanggal 11-nya udah kena gempa gede gitu, memang shock juga. Nah, kalau di momen-momen kayak gitu, Mbak, misalnya kejadian lagi tadi kan, untuk kalau misalnya kita di pesawat kan, Mbak, kita nyelamatin diri sendiri dulu ya. Kalau case-nya itu earthquake-nya itu lebih parah dari yang kemarin tanggal 11 kemarin misalnya. Kalau di pesawat itu kan kita harus selamatin diri dulu baru anak-anak atau orang lain ya. Nah, kalau kayak gempa gini atau topan atau yang lain-lain itu apa sama juga kita sendiri dulu yang selamatin diri baru anak-anak atau gimana? Maksudnya kan kalau turun rumah oke lah ya rame-rame atau yang lain, tapi kalau untuk berlindung atau yang gimana-gimana gitu ada SOP-nya yang apa namanya ya, yang simple yang bisa kita lakukan ketika kita punya anak banyak gitu, Mbak. Karena saya juga anak 2 gitu kan. Khawatirnya memang apa namanya kalau kejadian lagi gitu gimana sih yang sigap cepatnya gitu kita, kalaupun memang nggak harus keluar rumah, nggak harus ke pengungsian gitu, yang dilakuin tuh apa yang spontan gitu. Ya, terima kasih banyak, Mbak Nisa. Jadi basically sama ya seperti yang di pesawat juga. Kalau kita nggak bisa nyelamatin diri, juga anak-anak juga agak sulit. Jadi memang ini pentingnya adalah pelatihan bencana pada anak-anak. Anak-anak dikondisiin dulu, jadi dibiasain. Misalnya ada gempa, cepetan ke bawah meja atau cepetan ke apa namanya pegang apa bawa ambil apa sih misalnya di tempat tidur ambil apa bukan kasur selimut Ya, bantal. bantal gitu yang bisa melindungi kepala gitu. Memang kalau memang anaknya sudah lumayan besar ya misalnya TK ke atas lah, TK udah lumayanan deh. Kalau masih kecil, masih batita, mah susah kita yang kata mesti sambari kitanya juga yang menyelamatkan diri, kita juga nge-grab sesuatu yang kita juga mesti hati-hati gitu loh. Tapi biasanya kalau batita kan maksudnya dia kaget, berhenti, diam dulu, bilang berhenti gitu. Kitanya ituin dulu, kitanya apa istilahnya, bilang nyelamatin dulu, berhenti dulu, diam, tunggu dulu, sebentar ya gitu. Meskipun atau ya insting ibu nanti berlakunya seperti gimana gitu. Aku juga kalau pas gempa sama anak-anak insting pertamaku adalah ke anak-anak sih, meskipun aku bawa bantal aku lari kembali ke kamar anak-anak ke kolong tempat tidur gitu. Insting pertamanya gitu, bangunin semua bantal kepala gitu. Tapi ya maksudnya ya itu sih apa namanya sebisa mungkin kitanya juga melindungi diri gitu. Meskipun kalau misalnya di rumah mudah-mudahan ya apa ya kalau anaknya nggak biasanya sih asal nggak deket-deket yang benda jatuh seperti misalnya TV atau di dapur, insya Allah mereka kalau diem aja tuh maksudnya belum terlalu gimana banget gitu. Yang bahaya tuh emang perabotan sih kalau misalnya di dalam rumah tuh perabotan jatuh. Memang harus kitanya duluan yang kata melindungi diri, tapi juga jangan terus diem nggak ngapa-ngapain gitu kalau menurut aku sih. Kalau memang kita bisa bergerak, misalnya anaknya kira-kira udah bahaya banget posisinya ya kita grab gitu. Mbak, sebenarnya nggak ada seperti yang saya bilang sebelumnya, nggak ada apa ya saklek gitu peraturannya. Semua berdasarkan insting, tapi kita tahu kira-kira kita tuh harus melindungi diri gimana dan anak-anak juga gimana. Dan terutama adalah kalau begitu anak-anaknya udah bisa diajarin, udah bisa ngerti, kita sembari main-main aja gitu. Tiba-tiba ada gempa nih, ngapain dulu yuk gitu, sembari main-main aja.
gitu. Diajarin dikit-dikit, "Kau ngapain dulu ya?" Misalnya, "Oh, ada gempa." "Oh iya, ambil itunya, ambil bantalnya," gitu. Atau, "Oh, buka pintunya," gitu. Soalnya kan kadang-kadang kayak pintu itu, dia stuck frame-nya. Jadi nggak bisa ngebuka pintu lagi untuk kita misalnya mesti mengungsi gitu jendela. Jadi kenapa jendela rumah sama pintu itu harus dibuka setelah terjadi gempa untuk memastikan kalau kita tuh bisa evakuasi gitu kan. Nah, sementara kalau misalnya anak-anak tadi itu ya kalau memang dalam posisinya kita jauh-jauhan sama anak-anak, ya bilang sama anak-anak, kamu berlindung ke tempat yang aman dulu gitu sembari teriak aja gitu. Sangat apa ya? Jongkok gitu. Duduk dulu, tunggu ntar Umi ke sana gitu. Tunggu sebentar sampai gempanya berhenti gitu. Kitanya juga sembari berhenti karena kita juga susah sih mau jalan sebenarnya karena bakalan terombang-ambing gitu. Itu sih Mbak, mudah-mudahan. Karena pengalaman di lantai 3 Mbak, sama kayak Mbak Rina kan tinggi-tinggi kita, goyangannya tuh bener-bener Serem ya. gitu, kayak ayunan. Dan kalau di Indonesia kan begini ya Mbak, tapi kalau di sini tuh jujuk gitu. Jadi Iya, gujuk-gujuknya tuh kadang-kadang atas bawah juga Mbak. Jadi memang ada tipe-tipe gempa kan memang ada yang samping, ada yang vertikal juga gitu. Tergantung tipenya. Ada yang double. Jadi nanti ya maksudnya memang gempa itu ya kita lihat kondisinya ya sebisa mungkin ya anak-anak ditenangin dulu sebenarnya karena anak-anak kan pasti nangis, kaget, panik gitu kan ya. Ya itu juga pengkondisian rumah. Meskipun nggak ideal, aku juga sama aku masih nggak ideal, pasti mainan di mana-mana namanya bocah ada apalagi anak kecil. Berserakan di mana mau jalan juga susah ya, tapi ya bilang aja udah tunggu dulu, tenangin dulu, tunggu dulu sampai gempanya selesai, nggak apa-apa insya Allah, nggak apa-apa gitu. Kalau bisa lemparin si bantal ke dekat anaknya, lebih bagus. Apapun yang bisa melindungi anaknya gitu. At least kepalanya dulu dilindungin gitu. Gitu Mbak Rina. Mbak Nisa, sorry. Maaf. Mbak, Terima kasih banyak. Oh iya nih tadi aku kirim link di chat itu ya, yang contoh-contoh kalau misalnya pada mau tahu yang tentang kegempaan, macam-macam deh, ada craft-craft lucu-lucu juga kalau misalnya mau tahu. Itu yang nomor 2 sama yang nomor 1 itu link-link kalau tentang kebencanaan juga kalau misalnya iseng-iseng mau lihat sesuatu lebih belajar lebih Terima dalam. kasih banyak. Iya Mbak, nanti kita coba buka chat dan share ke teman-teman yang nggak berkesempatan hadir siang hari ini. Ya, ini ngobrolnya seru banget sebenarnya. Dan pertanyaan-pertanyaannya yang sangat sangat aplikatif gitu. Jadi seneng banget gitu siang hari ini ngobrolnya bareng sama Mbak Fitra. Sangat relatable ke kondisi kami. Nah, tapi sayangnya waktu kita terbatas, Mbak. Jadi sampai sini dulu ngobrolnya kita dengan muslimah di Sekuba. Kita silaturahmi keputrian Sekuba. Terima kasih banyak atas ilmunya, sharing-sharingnya, Mbak Fitra. Semoga nanti ada kesempatan lagi untuk ketemu langsung ya, gitu. Mungkin nanti teman-teman Sister Tachi dari Sekuba pengen bareng-bareng nih main ke mana yang tadi disebutin Mbak Fitra, Ikebukuro ya, ke museum bencana bareng-bareng. Iya, kita belajar sambil main ke Tokyo. Yeah. Ada ramen halal enak. Itu penting. Iya, terima kasih banyak Mbak Fitra, Jazakallah khair. Banyak kesempatannya aja. Maaf batin ya kalau ada kekurangan kesalahan dalam penyampaian. Iya, kami juga minta maaf kalau pelayanan yang kurang memuaskan, kurang baik untuk Mbak Fitra. Oke. Ya, sebelum acara yang tutup, kita akan membaca doa bersama yang akan dipimpin oleh Mbak Esti. Kepada Mbak Esti dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menutup
acara ini, marilah kita sejenak bermunajat kepada Allah supaya kegiatan kita pada hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan lillahi Allahumma yughfir malidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Rahman, Ya Rahim, berkat rahmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, berkat izin-Mu acara pada hari ini dapat terlaksana dengan baik. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang kami dapatkan pada acara ini bermanfaat bagi kami, baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Rabbi, Ya Ghaffar, kami berlindung kepadamu dari dosa-dosa kami. Jangan Engkau hukum kami karena kesalahan-kesalahan kami. Ampunilah kami, Ya Rabb. Ya Rabb, lindungilah kami dari segala mara bahaya. Dan hidupkan dan matikan kami dalam keadaan beriman kepadamu. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Wa huwas sami'ul 'alim. Allahumma inni ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahsyurna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman wa akhrijna minad dunya ma'al iman wa qadim lana minal jinni ma'al iman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, jazakallah khair pasti sudah bantu doa. Untuk sertati semua, insya Allah 2 minggu lagi di akhir bulan Juni menjelang Idul Adha, kita akan bertemu lagi dengan kajian dari Siput. Temanya adalah parenting ala Nabi Ibrahim. Insya Allah nanti informasinya akan kami share di grup ya, dan kami tunggu lagi partisipasinya sertati semua. Sampai ketemu 2 minggu lagi insya Allah. Nah, sekali lagi jazakallah khair buat Mbak Fitra atas sharing ilmunya yang sangat bermanfaat dan pastinya sangat aplikatif ya untuk kita aplikasikan di Jepang. Dan jazakumullah khair buat disertasi semua yang sudah hadir di agenda kita siang hari ini. Itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Lisfa, Mbak Esti, Ya, Mbak Fitra. ya, makasih semuanya. Ya. Livia. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Indri, mana dulu? Jangan keluar dulu, Mbak, sebentar. Mbak, boleh stop dulu.